Bahkan gue curiga instruksi pelatih jangan nyerang Argentina, lu dapetin foto Messi, Messi aja, lu udah menang ya. Mourinho aja ngomong, dia untuk bisa dapat gelar, dia lebih memilih striker dari Afrika. Iya. Karena di Spanyol udah muter-muter kemana aja. Pokoknya yang gue paling inget kecopet di La Rambla. Salam Run Sportainment, kita jumpa lagi guys. Bukan jumpa lagi, ini pertama kali ya. Gue ada Stuart Henry, gue akan nemenin kalian dalam Road to Pildun 2022. Ini bulan yang paling dinantikan ini oleh penggemar sepak bola. Karena nunggunya lama, 4 tahun. Nah, kali ini di Road to Pildun 2022, gue udah ditemani sama 2 tamu spesial. Wah, pakai telur lagi. Ada Afif Sapi. Terus ada Bayu Ekasari, best, weh, terus lu dong. Wis, mantap. Ya kan? Ini mau ngobrolin Piala Dunia nih banyak ya, bro ya. Yang mau Betul. ngobrolin ya kalau Piala Dunia ya. Cuma kali ini kita mau ngebahas soal grup yang gue sendiri nunggu-nunggu grup ini. Ada Bajunya- agennya. Nah, ya kan? Kita mau ngomongin soal grup C. Ini grup C itu ada Argentina, Arab Saudi, Meksiko, sama Polandia. Cuma kalau ngomongin soal grup ini, orang yang nggak tahu sepak bola aja udah pasti ngefavoritin Argentina. Ya, Problemnya adalah Piala Dunia itu turnamen yang penuh dengan kejutan. betul. Gitu. Kalau lihat dari belakangan kita lihat kayak juara bertahan di edisi berikutnya bisa tiba-tiba kalah di fase grup. Yang difavoritin ternyata bisa ancur-ancuran di Piala Dunia. Jadi nggak ada yang mutlak di Piala Dunia ini. Ada yang nggak lolos juga, Ya. sampai Macedonia kalah. Nah, loh, main nggak ya di Piala Dunia? 2 kali loh nggak main. Italia lagi nunggu apa Iran atau Tunisia mau mundur. Siap menggantikan. Wah, ada orang mau mundur udah masuk ke. Udah jadi juara Eropa nggak bisa masuk Piala Dunia. Wah. Cuma gimana? Lu udah nggak sabar nggak sama Piala Dunia 2022? Ya tentu karena setiap Piala Dunia itu ada kita sebagai pelatih kita melihat inginnya pentas terbesar di dunia nih kan. Jadi tactical advance, tactical ability, flexible tactical semuanya kan ada perubahan. Trennya apa sih tahun ini? Kalau misalnya 2010 tiki taka, 2014-nya Jerman main di area lawan, 2018 vertikal ala Prancis. Nah, yang menarik ditunggu nih tahun ini tuh kayak gimana nih taktik dari tim-tim di Piala Dunia nih. Jadi kalau ininya buat referensi taktikal ya. Yes, Ya memang karena Piala Dunia ini kan pelatihnya memang bukan hanya pelatihnya, pemainnya ini juga jadi etalase nih Piala Dunia nih. Selalu ada pemain-pemain yang tiba-tiba muncul wah bersinar masuk ke klub gede, masuk ke klub gede kayak gini loh. Bro. Wah, sekarang masih gede nih. Masih dong, ya kan. Tinggi. Walaupun mainnya di malam Jumat tetap masih gede. Coba kalau ngomongin soal Argentina, ini kemarin kan salah satu platform game terkemuka, ya kan, bikin simulasi Piala Dunia. Dan ini udah mereka lakuin sejak 2010. Selalu tepat. 2010 Spanyol juara. 2014 Jerman juara. Gue malas ngomong Jerman soalnya dia kalahin Argentina gitu kan. 2018 Prancis juara. Nah, ini 2022 dia udah bikin simulasi Argentina juaranya, Bro. Itu lengkap ya sama top score-nya. Ada Messi, asis Messi juga yang keren tuh. Nah, jadi Argentina ini udah paling difavoritin. Menurut lo kalau dengan komposisi yang dipunya sekarang pelatihnya kan Scaloni ya. Dan ini kan kemarin 2018 juga udah Scaloni. Cukup ini nggak? Cukup realistis nggak Argentina itu difavoritin sebagai juara? Karena kalau dilihat kedalaman skuadnya ya, gua nggak setuju kalau misalnya Argentina dibilang skuadnya itu skuad megah. Kalau kita bandingin zamannya Batistuta, itu lebih gila skuadnya, lebih lengkap. Kalau yang ini sebenarnya faktor Lionel Messi itu kan ketika dia masuk ke sebuah tim tetap aja tim itu jadi difavoritin. Gitu kan. Nah, tapi kalau lu ngelihat Argentina dengan skuadnya yang sekarang ini layak nggak untuk jadi favorit juara? Iya, bahkan beberapa polling juga si Argentina tuh emang nomor 1 tuh, walaupun nomor 2-nya Arab waktu itu. Bukan. Enggak, nomor 1. Argentina tetap nomor 1 gitu. Bahkan pemain-pemain Argentina pun kayak pengen ngasih hadiah nih buat Messi lah, bahkan sampai kayak begitu. Ya. Nah, cuma yang gue lihat tuh bener-bener beda nih si Argentina yang sekarang. Kalau waktu kemarin final lawan Brazil, itu kayak bener-bener masih Amerika Latin banget. Ya. Megang bola lama, digocek-gocek dulu, tabrak dulu. Pas lawan Italia itu udah kayak Eropa banget, satu kali sentuhan. Kayak udah mengadopsi berbagai teknik-teknik baru lah menurut gue. Lu sekarang udah ngambil lisensi pelatihan ya, Bro, kayaknya. Itu orang kalau ngomong serius banyak yang kaget. Gue juga kaget, gue bisa ngomong nih.
Tapi keren. Iya gitu kan, beda tuh waktu lawan udah kelihatan banget lawan Brazil gimana, lawan Italia waktu menang kayak gimana itu udah beda banget. Gue ngerasa ya udah nih emang pelatihnya tuh mengadopsi taktik-taktik baru, itu yang gue salut sih. Dia Amerika Latin tapi gayanya Eropa, itu susah tuh. Brazil aja masih kayak Brazil sekarang. Karena sebenarnya kan pelatih itu memang harus punya banyak adaptasi taktik ya, Bis ya. Jadi tergantung siapa lawannya juga kan. Ya betul, kita sebagai seorang pelatih kita harus bisa memilih strategi yang mau kita pakai tergantung dari pemain yang ada. Oke. Kita ingin main tiki taka tetapi pemainnya besar-besar semua, ya lebih baik mungkin kita main long. Nah kan Argentina dengan adanya Messi, terus adanya beberapa pemain yang punya kreativitas yang luar biasa, Di Maria, terus Rodrigo, ada Lautaro Martinez, ada Paulo Dybala juga baru dipanggil. Saya rasa dengan sepak bola yang semakin modern sekarang adalah sepak bola yang proaktif, yang ingin kuasai bola, yang dinamis. Nah, sekarang Lionel Scaloni dibanding pelatih-pelatih sebelumnya, dia membuat Argentina yang lebih modern. Argentina yang lebih dekat dengan Eropa. Kenapa lu bisa bilang begitu? Karena dari taktikalnya? Karena di setiap permainannya mereka mengandalkan ball position yang cukup tinggi. Istilahnya dari bawah mereka udah mau build up, sampai tengah mereka buntu, mereka nggak langsung ke depan. Ini kan terpengaruh juga karena banyak pemain dari Argentina mungkin 80-90% yang mainnya di Eropa. Terus ada pengaruh juga dari Lionel Messi yang ini Piala Dunia kelimanya. Dia pasti penasaran juga, banyak orang yang masih meragukan dia pemain terbaik sepanjang masa karena kurang satu trofi. Tapi saya rasa nggak perlu pembuktian lagi. Dia biarkan statistiknya dia yang berbicara. Dan Argentina sebagai unggulan itu bajunya Bung Stuart adalah kampion Copa America, itu tidak kebetulan. Mereka sejak saat itu belum terkalahkan sampai sekarang. Terakhir pertandingan ya. Terakhir kali kalah 2019 lawannya Brasil. Nah, ya kan, apakah nanti bisa sampai final ketemu Brasil lagi ya kita nggak pernah tahu. Berarti kalau sekarang kan 35 pertandingan nggak terkalahkan. Kalau 3 kali main di fase grup, wah udah apa itu Italia? Karena rekornya pegang Italia 37 pertandingan. Bisa lewat di fase grup. Nah, kalau ngomongin soal Meksiko ini kan pelatihnya juga gokil ya, Tata Martino ya. Tapi nantilah kita ngomongin. Soalnya sekarang kita mau ngomongin soal key player-nya Argentina. Ini Lionel Messi udah pasti. Kalau key player udah pasti Lionel Messi. Ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya, kalau banyak yang ngomong gitu. Best tadi juga bilang kan, karena nanti di edisi berikutnya dia 39 tahun. Udah agak berat, walaupun nggak menutup kemungkinan juga dia masih bisa main. Soalnya teman-temannya masih ngomong kan. Alves masih main tuh. Alves 39 masih main. Cuman kesempatan terbesarnya ya ini. Piala Dunia ini. Roger Milla ketika tahun 90 dia bermain Piala Dunia, umurnya pun tidak muda lagi. Tapi terbukti karena dia adalah legend di Kamerun sana dan akhirnya tetap dipanggil timnas. Saya rasa Messi kalau dia mau dia masih bisa main lagi. Seperti Ronaldo kan nggak kapok-kapok, dia pengen main terus. Pakai tongkat kali ya, udah tua pakai tongkat masih mau main, penasaran main. Karena lu kalau panggung Piala Dunia harus punya pemain yang berpengalaman kan, dan dengan kuota yang ada boleh lah dimasukin ya. Nah, sedikit bahas soal Lionel Messi. Kehebatan seorang Lionel Scaloni dibanding pelatih-pelatih Argentina yang lain adalah dia membuat Messi itu terlihat sangat-sangat hebat di Argentina. Tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Di mana sekarang banyak pemain yang menopang Messi. Kita lihat sekarang Argentina, mungkin Bung Stuart ingat dulu ada nomor 10 pasti bagus-bagus. Ada Ayala, ada si Riquelme kan, fantasista, pemain di belakang striker. Sekarang bintangnya adalah Messi, ditopang oleh gelandang-gelandang semuanya tebel-tebel semua, tank-tank semua. Rodrigo de Paul, Paredes, semuanya itu istilahnya kalau ada serangan mereka yang akan motong, kasih bola ke Messi. Kalau zaman dulu perannya masih terbagi-bagi, tapi sekarang saya lihat juga semakin pragmatis si Argentina, walaupun tetap ada ball possession itu, tapi dia penggunaan gelandang bertahan, 2 gelandang bertahan double pivot ini yang sedikit berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Challenge-nya buat Kapten Lionel di pertandingan pertama nanti ketemu Arab Saudi, bro. Ya kan, Arab Saudi ini juga lagi bagus nih pelatihnya. Lu punya komen nggak soal si Hervé Renard nih? Hervé Renard, Prancis ya, kebetulan pakai baju Prancis. Dan dia bukan pelatih sembarangan, bukan pelatih yang baru tampil di pentas dunia. Sebelumnya dia udah pernah juara di Cannes 2 kali bersama Zambia, Gambia sama Pantai Gading. Dia satu-satunya pelatih yang bisa bawa 2 tim Afrika berbeda jadi juara Piala Afrika. Dan yang paling fenomenal ketika dia membawa tim kuda hitam Gambia. Siapa pemain timnas Gambia kan? Saya pun tidak tahu. Tetapi dia berhasil juara mengalahkan Kamerun, Egypt, dan Senegal, kawan-kawan. Itu sebuah prestasi buat dia. Dan kelebihan tim Arab Saudi ini, Bung Stuart, adalah mereka tuh sudah TC dari bulan Oktober.
Jadi mereka menghentikan Persiapannya udah lama nih ya. Mereka udah menghentikan liga, dipercepat selesainya, pemain-pemain dikumpulkan. Mereka nggak perlu capek-capek manggil pemain dari luar negeri karena emang nggak ada yang main di luar negeri. Jadi mainnya di liga lokal semua. Jadi pemerintah benar-benar support. Dan karena saya penasaran juga tim Arab Saudi, saya telepon teman yang pernah jadi pemain di timnas Arab Saudi usia Dia muda. ada jalur orang dalam, bro. Saya tanya bagaimana persiapan timnas Arab Saudi, dia bilang luar biasa, ini tim yang sangat bagus. Bahkan yang bikin paling bagus adalah insentif. Insentif dari ada pemerintah, bonus ya? di mana uang hariannya itu 50 jutaan satu hari untuk satu pemain. Baru satu hari doang 50 juta ya. Lu kalau misalnya dikasih insentif gitu bisa juga main buat timnas ya? Bisa. Medannya kayak apa pun gue Nah, ini ngomongin soal tapi kalau maksud gue gini, kalau masalah persiapan Arab oke lah persiapan punya. Tapi sebelumnya dia tuh kan ada kayak uji coba lawan Venezuela, lawan Kolombia. Itu kan negara-negara yang nggak main di Piala Dunia. Ya. Di Pildun. Tapi kalah Arabnya gitu kan sama yang nggak main aja kalah. Maksudnya sepersiapan-persiapannya ya udah ini kayaknya bakal jadi lumbung gol buat Messi jadi top skor sih. Wih, lu pede bisa begitu? Bisa lah, ini Arab Saudi ketemu Argentina aja buat Arab mah udah menang. Nggak usah skornya berapapun. Bahkan gue curiga instruksi pelatih, jangan nyerang Argentina, lu dapetin foto Messi. Yang si Messi aja. Lu udah menang ini Arab ketemu. Yang penting udah tampil di Piala Dunia gitu. Menang. Kalau kita ingat soal Arab Saudi, mungkin teman-teman masih ingat tahun 2002 ketika mereka kalah 8-0 lawan Jerman. Saya rasa itu adalah memori terbaik kita soal Arab Saudi di Piala Dunia ketika Terburuk buat mereka. ketika mereka kalah 8-0. Tetapi Arab Saudi adalah Arab Saudi. Dia adalah negara yang paling konsisten di Asia yang selalu main di Piala Dunia. Bahkan Piala Asia U19 ketika diadakan di Indonesia juaranya adalah mereka. Ya. Istilahnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin mereka ada di level tidak ada di level liganya seperti Liga Jepang misalnya, tetapi kualitas tim nasionalnya saya rasa tidak perlu diragukan dengan merekrut seorang Hervé Renard dan pergantian pelatihnya pun jarang dan saya rasa dia tidak pernah absen di Piala Asia. Dan harus diingat juga jalan Arab Saudi ini untuk sampai ke putaran final Piala Dunia lebih bagus dibandingkan Jepang. Yes, betul. Artinya ketika kita itu Jepang itu tim Asia terbaik, Korea Selatan tim Asia terbaik, Arab Saudi lebih bagus berjalan. Lewat deh. In proses mereka di kualifikasi, mereka berada di grup B, mereka berhasil kalahkan Jepang dan Australia waktu itu. Kita tahu Australia diambil jalur pintas masuk AFC untuk bisa peluangnya lebih besar, tetapi tetap ketika berhadapan dengan Arab Saudi yang punya pengalaman lebih, punya sejarah lebih di sepak bola, mereka masih kalah. Nah, kita ngomongin soal key playernya Arab Saudi. Tahu nggak lu? Bib, siapa mainnya? Siapa paling nama-nama yang sering banyak di Arab aja ya? Salman. Rajanya gitu. Iya, rajanya. Salman Al-Faraj, kayak gitu-gitulah. Cuma kan memang kalau ngomongin soal tim yang nggak punya pemain bintang, kekuatan mereka adalah ini ya, kolektivitas kan. Dan mereka punya pelatih untuk bisa bikin permainan kolektif itu. Yes, kalau saya lihat tim Arab Saudi ketika saya nonton, mereka sedikit kekurangan di segi fisikal karena memang mungkin mereka fokusnya pada kecepatan, pada speed. Salah satunya adalah Salman Al-Faraj, di mana dia bermain di posisi sayap kanan dan ketika ada transisi ke depan, maka Arab Saudi itu coba mencari winger-wingernya yang cepat dan langsung berikan crossing. Ya oke lah, tadi kalau si Afif bilang Arab Saudi ini bakalan jadi lumbung gol ya. Tapi kalau Meksiko ini salah satu penantang juga nih untuk bisa lolos nemanin Argentina. Gue pede banget ya Argentina. Ini soalnya kalau ngomongin soal Meksiko, mereka ini salah satu tim yang aktif selalu tampil di Piala Dunia. Bahkan udah punya banyak pengalaman. Dan ini pelatihnya nih, Tata Martino. Tahu dong pasti Tata Martino tahu. Pernah ngelatih Barcelona. Tapi agak kurang kan pasti Barcelona dia. Dia sempat 21 pertandingan tidak terkalahkan, bro. Tapi saat itu kan juga trofinya dikit tuh. Nggak dapat. Nggak dapat malah. Tapi ini salah satu pelatih yang punya filosofi mungkin ya biasanya kalau di dunia kepelatihan ya. Kan ada pelatih-pelatih yang memang punya filosofi bermain. Dan di Tata Martino ini di tim manapun yang dia tukangi, timnya itu selalu punya attacking minded. Jadi selalu nyerang. Kalau kita bicara soal pelatih dari Argentina, saya rasa tidak kalah lah dengan pelatih-pelatih dari Eropa. Karena kita tahu, kalau kita flashback lagi ke belakang, ya kan ketika mereka juara tahun 84, itu bagaimana mereka bisa melakukan menang Piala Dunia dengan tidak hanya sekedar menang, tetapi dengan taktikal yang sangat baik. Saya rasa nurun nih ke Tata Martino. Banyak pelatih-pelatih top. Kita tahu Diego Simeone di Atletico. Cara mainnya kita sudah hafal. Karakternya ada. Bahkan seorang Marcelo Bielsa yang istilahnya guru itu ya. Tidak pernah dapat trofi yang bagaimana banget. Tapi dia adalah panutannya banyak orang. Panutannya Pep. Nah, sama seperti Gerardo Martino.
ketika seorang Latin itu memegang tim, pasti itu ada passion di situ. Mereka sangat detail sekali. Dan saya rasa Meksiko yang sekarang ada satu level di atas daripada Meksiko pada gelaran sebelumnya. Ya, Meksiko ini juga kalau ngomongin soal Piala Dunia nih sering bikin kejutan-kejutan. 2014 dia waktu lawan Brazil di fase grup dia tahan imbang. Terus waktu 2018 lawan Jerman menang Meksiko. Jadi ini bisa jadi salah satu kejutan juga loh di grup ini. Kalau menurut lu bisa nggak jadi kejutan? Bisa, dia kan waktu itu yang bikin segrup sama Jerman, bikin Jerman nggak lolos juga. Iya. Kayak gitu. Cuma Salah satu faktor utamanya nih. Iya. Karena di pertandingan pertama ketemu Jerman. Betul. Itu yang langsung down gitu kan si Jerman. Cuma ini mungkin cara dia ngerebutin juara duanya aja sih, cara dia sama Poland nih gitu kan. Dia sama Poland, siapa yang bisa nemenin Argen. Gue masih Argen tetap yang pertama lah di grup inilah, Meksiko. Setelahnya baru Meksiko atau Polandia. Tapi kalau kita bahas Meksiko, mereka ada kekurangan juga nih menjelang Piala Dunia karena striker terbaik mereka Raul Jimenez, Wolverhampton ya. Sejak dia kejadian tulang tengkoraknya retak, sejak saat itu performanya selalu turun. Akhirnya saya melihat Meksiko bisa melakukan build up dari bawah, bisa construct the game, tetapi ketika sudah fase final third, mereka kesulitan karena strikernya tidak terlalu seperti Raul Jimenez sebelumnya. Sama di kipernya ada bintangnya lagi kan? Yes. Bintangnya banyak juga selain si Raul Jimenez. Kipernya siapa? Ochoa kan salah satu kiper yang save-nya banyak tuh di Piala Dunia tahun 2018 lalu. ya? Iya, tapi masalahnya dengan dia save-nya banyak, berarti kan secara nggak langsung pertahanannya lemah gitu kan. Kiper-kiper yang save-nya banyak itu back lemah gitu. Itu Jangan lupa juga kekurangan loh, ada si Hirving Lozano. Hirving Lozano ini anak kesayangannya almarhum Diego Armando Maradona. Dulu dia masuk ke Napoli itu karena direferensiin sama Maradona. Jadi memang ini pemain kecil, cepat, walaupun memang di Napoli jarang main ya. Itu ngaruh nggak sih kalau di menit bermainnya jarang terus tampil di Piala Dunia gitu ya? Tentunya menit bermain itu sangat diperlukan karena kita bagaimana caranya ketika tampil di turnamen itu peak performance atau ketika peak performance-nya lah digunakan di Piala Dunia. Tetapi saya rasa Hirving Lozano walaupun dia jarang main di Napoli, tetapi ketika dia dimainkan dia berhasil memberikan kontribusi. Terbukti Napoli peringkat 1 di Champions League, di Serie A pun beda 10 sampai 8 poin dengan peringkat 2. Lagi ganas-ganasnya nih. Ya. Nah, kita ngomongin soal tim terakhir di grup C, Polandia. Ini yang diomongin cuma Lewandowski aja kalau ini. Ada juga temannya si Milik kan lumayan. Oh iya, Milik ya. Milik siapa? Bisa nggak dia memiliki gol nih si Milik? Cuma nih Polandia ini kan kalau kemarin gue sempat baca ada datanya di kualifikasi zona Eropa. Ini tim yang paling banyak mencetak gol dari crossing. Jadi sistem mainnya itu memang udah pasti crossing. Karena dia yang bagus tuh dari belakang sampai depan, depannya doang yang bagus. Lewandowski, Piontek, Arkadiusz Milik. Cuma kan masalahnya kan lu punya striker bagus ya Barcelona lah ya gitu ya. Ya kan buktinya punya Lewandowski di champion nggak ngelawan juga gitu kan. Siapa yang pengumpannya ini? Pengumpannya kan kalau harus ada juga. Bagus. Jadi kesempatan Polandia kalau menurut lu gimana, Bes? Lewandowski, kalau kita bahas soal Polandia pasti nggak akan jauh dari Lewandowski. Tetapi saya rasa Polandia itu lebih dari sekedar seorang Lewandowski karena masih ada Szczesny misalnya. Kipernya juga bagus dua-duanya itu. Terus masih ada Kamil Glik yang sudah keliling-keliling Eropa main, pindah dari satu klub ke klub lain. Dan tadi udah dibahas juga sama Bung Stuart, mereka banyak sekali golnya dari situasi long ball dan itu terbukti. 9 gol dicetak sama Lewandowski di fase kualifikasi. Ini bukan sembarangan striker, dia salah satu striker terbaik nomor 9 yang pernah ada. Sayangnya dia tidak sempat dapat Ballon d'Or karena waktu itu ada Covid. Dan saya rasa ini pembuktian Lewandowski karena waktu akan terus jalan. Dia akan semakin tua. Sekarang umurnya kalau nggak salah 32 tahun. Kita tahu ketika kita mengunggulkan Polandia, dia selalu gagal. Ketika 2018 nggak lolos fase grup. Ketika di Euro pun kita berharap ya istilahnya level Eropa, tetapi dia tidak bisa menampilkan permainan terbaik. Nah, formatnya Polandia ini nanti mungkin hampir sama ya dengan kemarin mereka main di beberapa turnamen juga itu 3-5-2. Nah, kalau tadi kan lu bilang bahwa pelatih itu kan pasti selalu karakter bermainnya ngelihat juga bagaimana tim yang dia punya. Kalau ngelihat komposisi skuadnya Polandia udah jelas, mereka ini mainnya pasti direct play. Jadi bola lambung pasti kirim ke depan, karena nggak ada ininya, Viv, nggak ada jembatannya di tengah. Kreatornya nggak ada. Jadi pasti bola langsung dikirimkan ke depan, cari Lewandowski sama Milik. Dan memang kalau lihat gol-golnya memang pasti begitu cara mainnya. Yang menarik dari Polandia juga adalah pelatihnya. Dia sudah berada di timnas Polandia sejak jadi pelatih timnas junior.
Jadi istilahnya dia sekarang punya misi selain di Piala Dunia bisa membawa berprestasi tentunya, tetapi juga mencoba mengganti generasi yang sudah mulai tua dengan yang generasi yang lebih muda. Ini kelebihannya ya. Nah, pemain kuncinya udah pasti Robert Lewandowski lah. Ini mah nggak usah ditanya ya kan. Dia musim ini aja udah berapa, Viv? Nah, penggemar Barcelona harus tahu dong. Gol Lewandowski? Ya, musim ini. 13 ya. Kalau buat Barcelona. Buat Barcelonanya doang. iya. Bukan 18, Bro. Amerika Champions. Amerika Champions 18. Cuma memang ini udah pasti, lu kalau ngandelin di sebuah tim ngandelin satu orang doang udah pasti tahu dong cara ngejaganya kan. Ya Lewandowski berhentiin gimana caranya. Nah, kalau ngomongin soal grup C, kan berarti kan tadi udah ada 4 tim ya, Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia. Gue mau tanya, Viv, yang lolos siapa? Wah, ini kemarin nggak ditanyain tuh ya. Wah, ini Siapa yang Argentina tanya? pas tuh. Argentina pasti masuk. Argentina satunya antara kayaknya Meksiko ya. Kalau Bes? Kalau saya melihatnya ini penting sekali untuk finish di peringkat pertama karena mereka akan ketemu langsung dengan peringkat 2, peringkat 1 di grup sebelahnya. Sedangkan di grup sebelahnya ada Prancis. Tentu terlalu dini kalau misalnya Argentina ketemu lawan Prancis langsung. Langsung habis lah istilahnya. Mungkin menguras mental, menguras energi. Jadi kalau bisa Argentina dia akan coba dari pertandingan pertama dan untungnya ketemu Arab Saudi tadi. Jadi ada privilege ya. Jadi gaspol di pertandingan pertama Argentina peringkat 1 dan peringkat 2-nya saya rasa adalah Polandia karena sudah saatnya Polandia dapat respect lebih di dunia sepak bola internasional. Beda nih ya, beda ya. Waktunya. Sudah waktunya. Nah, ngomongin soal grup sebelah, itu ada Prancis, ada apa lagi, Bro? Yang menarik, ada Denmark, Australia, Tunisia. Nanti setelah ini kita bahas ya. Run Sport Enthusiast masih bersama gue Stuart Henry, ada Best juga di sini, ada Afif juga. Tadi kita udah seru banget ngomongin soal Argentina, calon juara Piala Dunia. Sekarang kita harus bahas juga grup sebelahnya karena tadi kalau kata Best, gimana pun Argentina nggak mau jadi runner up. Bahaya, Bro, ketemu sama Prancis ya kan. Prancis ini juara bertahan, ya kan. Tapi kalau kita lihat kemarin dari edisi Piala Dunia 2006 itu ada sebuah tren nih, di mana juaranya Nggak lolos besoknya. di edisi berikutnya. Lu percaya nggak sih sama tren-tren kayak begitu, Bin? Itu kan nggak sebanyak, sampelnya nggak banyak gitu kan. Kebetulan pas kayak Italia emang nggak lolos. Ya. Prancis habis itu nggak lolos. Cuma ya masa Prancis kalah sama Tunisia sih. Nggak mungkin juga. Iya, itu susah tuh sama Australia dia Di kalah. mana Tunisia, Bro? Hah? Tunisia ada di mana, Bro? Tunisia Ada di mana dah letaknya? letaknya samping Citayam. Tunisia. Tapi ya udah Tunisia juga figuran lah ya buat di Pildun sekarang gitu, ketemu Prancis, ketemu Denmark agak berat buat dia. Karena buat tim-tim kayak begitu, buat negara-negara kayak begitu sebenarnya main di putaran final Piala Dunia itu udah pride ya kan. Karena kan buat kesana juga nggak gampang lewat proses kualifikasinya. Tapi nanti kita ngomongin Tunisia, kita ngomongin soal Prancis nih. Mereka juara bertahan. Sebenarnya 2018 lu udah ngeduga nggak Prancis akan jadi juara dunia? Sebenarnya nggak menduga karena di bawah fase grup pun mereka kesulitan. Benar. Terseok-seok, terus ketika lolos dari fase grup pun menangnya 1-0, 2-1. Yang paling meyakinkan pertandingan Prancis ketika 2018 menurut gue itu cuma ketika lawan Argentina. 16 di besar. mana sepak bola vertikalnya benar-benar itu sangat-sangat efektif. Terus ketika lawan Belgia pun sedikit pragmatis, skornya cuma 1-0, Umtiti yang golin. Dan sekarang dia datang ke 2022 ini dengan misi yang berbeda tentunya, bukan buat juara lagi untuk yang pertama kali, tetapi untuk yang ketiga kalinya sekarang kalau bisa, dengan skuad yang sekarang lebih dewasa dibanding sebelumnya. Bahkan dulu mereka belum punya Benzema, Ya. ya kan? Pak Haji belum dipanggil. belum dipanggil karena kan tersandung kasus Ya. di ban langsung sama federasinya, tapi sekarang dia dipanggil lagi. Dan jangan lupa Benzema kan peraih Ballon d'Or Ya. dan tidak gampang. Belum lagi masih ada Mbappe. Mbappe kita tahu pemain yang paling vertikal di dunia, mungkin kalau adu speed dialah yang paling cepat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal Prancis ini, mereka udah punya semua komponen untuk bisa mempertahankan gelar. At least melaju ke final aja harusnya gampang buat Prancis. Harusnya. Ya, Ya, karena kalau kita bicara unggulan Piala Dunia, mereka selalu jadi unggulan. Ya. Bahkan dari polling terakhir, mungkin yang juara adalah Brasil atau Argentina, tetapi nomor 3 ada nama Prancis. Ini berarti bookers atau orang-orang yang bermain judi memang benar menaruh uang mereka di Prancis karena mereka yakin kualitasnya. Tidak ada yang pemain yang bermain di tim papan bawah, semuanya papan atas, top level semua. Terus sekarang juga kita tahu di Liga Prancis pun berkat kedatangan investor Qatar,
jadi lebih menarik lagi, terus PSG-nya makin berkembang dan itu kan klub-klub lain akhirnya jadi kecipratan. Investor Qatar masuk ke Perancis, sekarang Piala Dunia di Qatar. Wah, ada apa nih? Kita ngomongin soal formasi Perancis nih, Bes. Ini 3-4-1-2. Dembele, Mbappe, udah pasti ini cepet-cepet ya. Ada Haji Benzema ini yang paling bikin serem nih. Mungkin yang bisa saya ganti di sini mungkin adalah Kamavinga yang nggak main, yang main Adrien Rabiot. Karena dia adalah pemain kesayangannya Didier Deschamps dan juga dia juga jadi, kita tadi sedikit bahas Juventus, dia sedikit ini sedikit apa sengaja ini? dia jadi aktor pembalik keadaan sekarang di Juventus, 5 pertandingan berturut-turut tidak kebobolan juga dan bahkan dia cetak gol di babak terakhir. Saya rasa Rabiot akan datang ke timnas Prancis. Banyak orang meragukan, banyak orang yang mengkritik, tetapi sang pelatih percaya dengan pemain ini dan mungkin dia bisa bikin kejutan. Ya, belakangnya juga kuat-kuat banget. Ada Varane, Upamecano, tapi paling kuat kalau menurut Afif pasti Konde ya. Tapi Upamecano lebih serem dilihatnya, dia melotot dia kalau ngejagain musuh. Tapi tetap kalau ngomongin key player, Prancis ini pasti Kylian Mbappe. Ini kan sekarang pemain termahal di dunia kan. Nilainya ya, nilai transfernya kalau memang dia sampai dijual gitu dari PSG dan lengkap ini kan menyamai rekornya Pele. Kemarin juga di 2018 panggungnya Piala Dunia di Rusia itu kemarin diambil sama Kylian Mbappe. Tapi keistimewaannya Mbappe itu sebenarnya apa sih? Egoisnya. Tadi sudah kita sedikit bahas, dia adalah pemain yang paling vertikal. Jadi ketika ada space, ada ruang yang ditinggalkan oleh back lawan, nah itu kesukaannya Mbappe. Dia suka lari ke ruang itu, adu lari, dan kita lihat terakhir dia main 2018 bagaimana back-back Argentina kelabakan. Terus sekarang di PSG pun walaupun level liganya tidak terlalu bagus, tetapi tetap itu dia menunjukkan konsistensi, menunjukkan juga gol-golnya. Ya, Prancis ini di grup D ini 3 lawannya relatif seharusnya bisa mereka kalahin. Nah, kita ngomongin soal lawan pertamanya, Australia yang datang dari tim Asia. Tadi kalau Bes bilang ini sengaja milih lewat jalur AFC dia supaya peluangnya jadi lebih besar. Kemarin Australia ini kan juga lewat playoff kalau nggak salah dia. Lewat playoff dia mengalahkan Peru di kandang dengan adu penalti waktu itu. Ya, jadi sebenarnya mereka struggle juga untuk keputaran final Piala Dunia. Bisa jadi salah satu tim yang mengejutkan nggak? Kalau menurut Afif? Iya, gue seneng sih Australia, di depannya ada ini kan Viduka dia. Udah nggak ada ya? Ada bro, itu lawas banget sih. Nggak, tapi kita itu harus mendukung Australia untuk jadi juara juga. Kenapa emang? Karena kalau mereka jadi juara Piala Dunia, mereka pada pesta ke Bali. Bagus investasi, pemasukan negara. Bagus gitu, pariwisata kita jadi bagus. Gitu. Cuma dia, kalau ngomongin Australia nih, pelatihnya ini siapa ya namanya kalau nggak salah si Graham Arnold ya. Dia itu ngambil filosofinya pelatih-pelatih Belanda karena dia lama ngikut sama si Gus Hiddink jadi asisten, terus si Pim Verbeek. Jadi dia punya filosofi juga nih di sistem kepelatihannya, Bes. Iya, gue seneng tuh kalau ada pelatih-pelatih yang ngambil filosofi atau taktikal dari Belanda, cuman diambil filosofinya aja. Ya prestasinya kan nggak ada. Mahkotanya nggak ada ya, Bro. Filosofinya aja diambilin udah. Pemain kuncinya Australia banyak yang mungkin kita nggak kenal, tapi yang bisa disebut ada Aaron Moy. Aaron Moy ini kan juga udah punya pengalaman main di Premier League juga ya terakhir. Ya, kekurangan Australia sekarang ya, tadi kita sudah bahas Aaron Moy segala macam, dan sekarang dibanding generasi-generasi sebelumnya kita lebih kenal dengan pemain Australia. Harry Kewell, Mark Viduka tadi sudah bahas, masih ada lagi Tim Cahill, ya dengan selebrasi yang andalannya di Everton. Tim Cahill 2018 masih main bro, ini sekarang udah nggak ada dia. Yang saya lihat di Australia sekarang kekurangan icon. Kekurangan icon tidak seperti sebelum-sebelumnya, bahkan ketika 2014 mereka memang kalah lawan Belanda kalau nggak salah di pertandingan fase grup, tetapi ada perlawanan. Ya, dan sekarang saya rasa Australia pun struggle di kualifikasi. Tadi kita sudah bahas Arab Saudi, satu grup dengan Arab Saudi, Jepang, mereka peringkat 3. Jadi harus lewat fase kualifikasi lagi, lawan Peru lagi, dan sedikit beruntung karena kan adu penalti. Jadi lumayan jadi lumbung gol juga ya. Lumayan buat top scorer lah ya, Mbappe. Tetapi yang menarik adalah Australia sudah bertemu Prancis di edisi sebelumnya di 2018 juga dengan Denmark. Dan saat itu Prancis melawan Australia pun kesulitan. Skornya hanya 2-1. Bahkan lawan Denmark juga nggak menang kan Prancis 2 kali itu di Berarti kan nggak bisa di underestimate juga gitu kan. Ini 3 negara yang ketemu lagi dalam satu grup. Satunya Denmark. Denmark ini juga tim yang suka meledak-ledak gitu. Kadang-kadang nggak dianggap tapi tiba-tiba bagus aja. Dan pemain-pemainnya kan juga pemain-pemain yang ngerumput di Eropa ya. Kelebihan Denmark kalau menurut Bes apa? Kelebihan Denmark adalah mereka punya sosok seorang Christian Eriksen yang sudah malang melintang di Eropa dan dia juga pengatur serangan.
dan sangat stabil juga di Euro 2020 kemarin dengan sampai semifinal hanya kalah dengan Inggris. Mungkin permainan mereka sedikit lebih bagus dari Inggris, cuman ya kualitas pemain tidak bisa berbohong. Dan kekurangannya sekarang Denmark dibanding ketika tahun 2020 adalah sekarang striker-strikernya Michael Damsgaard, Kasper Dolberg itu dapat menit mainnya sedikit di klubnya. Jadi saya rasa mereka bisa build up, bisa create di tengah, tetapi ketika sampai ke depan mentok. Kipernya juga jago nih, Michael bro. Iya. Michael ini kan memang udah DNA-nya memang udah jago. Jadi kalau tim-tim kayak begini kan lebih banyak menerima serangan ya. Jadi pertahanannya harus kuat nih. Betul, dan juga ada satu back Barcelona kan di situ, ada Christensen. Ya nggak jamin sih. Cuma ya itu, yang gue senang dari Denmark tuh bener yang lu bilang tadi, Bang Stuart, dia kayak bener-bener dinamit gitu, bisa meledak kapanpun dan mainnya juga dinamis. Kemarin tuh 2020 kemarin dia tahu, iya kapan harus nyerang sama ketemu negara apa dia harus bertahan, makanya sampai semifinal sekarang gitu. Cuma ya sekarang nih kita juga nggak bisa remehkan di depan di Denmark dong. Ada walaupun di tengah ada pengumpan Eriksen gitu, depannya juga ada Braithwaite. Nah, Lord Braithwaite. Yang kapanpun juga sampai pelatih juga bingung mau masukinnya kapan nih. Kayak gitu. Jangan kan musuh pelatih sendiri juga bingung. Jadi Denmark nih salah satu, kalau bisa dibilang kuda hitam, ya kuda hitam nih Denmark. Tidak bisa diremehkan karena dia sudah ketemu juga dengan Perancis di edisi sebelumnya, juga di Nations League juga ketemu Perancis dan menang 2 kali. 2-0 dan 2-1 kalau nggak salah. Jadi artinya memang Denmark ini bisa meledak-meledak juga, tapi kan dinamit itu mesti ada yang nyalain bro. Betul. Baru bisa meledak. Nah, yang paling besar kemungkinannya bisa nyalain dinamitnya Christian Eriksen. Ya kan? Kalau tadi kan Bes bilang Eriksen ini kan Eriksen itu sebelum dia pindah ke Italia waktu dia main di Spurs, De Bruyne itu nggak ada apa-apanya sama dia. Kalau ngomongin soal asistensi ya. Cuma kan memang kondisinya udah beda. Yang paling penting jangan sampai ada serangan-serangan yang lain ya. Nanti kita jadi sedih juga nanti ngeliatnya. Cuma Christian Eriksen itu masih bisa punya peran besar nggak dalam permainan Denmark kalau menurut lu, Bes? Ya masih, karena dia punya pengalaman, dia mengatur tempo kapan kita main cepat, kapan kita main lambat, dan itu sangat penting di tim kita butuh banget. Kalau kita sebagai pelatih kita akan supaya pemain itu jangan cepat hilang bola, kalau bisa bola kita kuasai. Tapi di sini ada seorang Christian Eriksen yang bisa mengatur tempo itu. Iya, bahkan nggak cuma di negara ya. Ketika dia main di MU pun, ketika Eriksen masuk dia tahu ngontrol bolanya bagus banget, cara mainin temponya dia tahu begitu di. Dan Ten Hag percaya banget loh sama Eriksen di Manchester United. Ya, Manchester United tahun ini sangat berbeda ketika Eriksen main dan ketika Eriksen tidak main. Seakan-akan tidak ada suplai bola ke depan. Kadang-kadang seorang pelatih juga melihat pemain yang bagus itu bukan hanya pemain yang bisa passing kiri kanan, tetapi juga bisa ada forward pass, progressive pass, final pass, itu yang kualitas yang utama dimiliki oleh seorang Christian Dan kalau misalkan di anime si Eriksen gue bilang dia Misi Piyun lah. Banyak penggemar anime ini. Tadi kita udah bahas Prancis, Australia, Denmark. Ini kan 3 negara yang kemarin di 2018 juga udah ketemu ya. Nah, yang baru nih buat mereka adalah Tunisia. Nah, ini perwakilan dari Afrika. Sebenarnya kalau ngelihat jalurnya, lawannya juga relatif nggak ada yang susah sih. Untuk sampai ke putaran final. Tapi buat negara-negara seperti ini, main di Piala Dunia itu udah sebuah pride. Betul. Cuma kalau ngelihat gambar kekuatan Tunisia itu, di mana kelebihannya? Ini Kelebihan dari Tunisia itu adalah mereka pernah dijajah oleh Prancis. Jadi mereka ada hubungan khusus dengan negara Prancis, dan ketika mereka berhasil lolos ke Piala Dunia, mereka punya keuntungan. 2018 kemarin lolos, mereka punya keuntungan di mana ada dinamakan dual nationality. Jadi kalau kita punya 2 paspor, terus kita belum pernah bermain di tim nasional tersebut, kita punya hak untuk bermain di negara yang misalnya negara orang tua kita, negara ibu kita. Nah, mereka banyak menaturalisasi pemain-pemain yang kelahiran Prancis, punya pengalaman di Prancis, dan ini menjadi salah satu kekuatan tersembunyi dari Tunisia. Mungkin liganya tidak terlalu mentereng, tetapi dia punya pemain-pemain yang notabene berada di Liga Prancis, walaupun Liga 2, Liga 1, mereka datang ke tim nasional bawa kualitas. Iya. Dan kalau misalkan kelebihan, gue juga nggak tahu kelebihan Tunisia ini apa. Cuma kalau yang Bang Bes bilang dari awal, dia mengatakan nanti taktikal semacam apa nih yang ada di 2022. Gue pengen si Tunisianya ini minimal menyulitkan lah. Bisa jadi dengan ultra defense yang benar-benar kacau, benar-benar parkirnya benar-benar di imbang-imbang aja udah seneng kok di negaranya, gue yakin. Ini
yang lu bilang ini benar karena gue sempat baca ya di salah satu artikel Inggris ya. Kekuatannya Tunisia itu defense. Jadi kalau bisa menggambarkan timnasnya Tunisia dalam satu kata itu defense. Yes. Memang mereka mainnya nunggu aja, nunggu counter. Emang yang dipanggil juga back semua kayaknya. Gak ada strikernya ya bro ya. Tapi statement defense Tunisia yang sangat bagus itu sempat dipecahkan oleh Brazil. Ketika main lawan Brazil, persahabatan Kalah mereka banyak, kalah 5-0. Di sini terlihat Tunisia punya kesulitan ketika lawannya itu punya kecepatan, berani 1 lawan 1. Kan Brazil banyak one on one, dribbling 1 lawan 1, akhirnya mereka kalah. Ya, pemain kunci dari Tunisia adalah Wahbi Khazri. Ini umurnya 31 tahun. Ya, paling mungkin dicari pengalamannya juga ya, karena juga pernah main di Eropa. Cuma lagi-lagi ini kita kalau ngomongin soal Tunisia ya, kita ambil gambaran besarnya. Afrika itu bagaimanapun punya andil besar dalam kesuksesan negara-negara Eropa. Salah satu contohnya Prancis. Prancis bisa jadi juara dunia karena banyak pemain-pemain keturunan Afrika kan. Jadi Afrika ini kan memang DNA-nya mereka udah atlet banget, kecepatan fisik. Mourinho aja ngomong, dia untuk bisa dapat gelar, dia lebih memilih striker-striker dari Afrika. Jadi bagaimanapun Tunisia ini menurut gua juga salah satu tim yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Karena selalu ada kejutan bro. Gue masih ingat 2014 ya, ada grup neraka waktu itu. Isinya Costa Rica, Inggris, Italia, Uruguay. Yang juara grup Costa Rica, gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan nih. Nanti Prancis dijagoin jadi juara grup, Australia bisa lolos, Denmark bisa ini, atau Tunisia lah. Jangan lupa juga di Qatar ada sekitar 30 ribuan warga negara Tunisia yang bekerja di sana. Jadi ini agak sedikit menguntungkan juga buat Tunisia. Jadi mereka ketika mereka main mungkin mereka juga negara Arab, jadi mungkin akan dapat support lebih ketika misalnya dia lawan Denmark atau lawan Prancis. Nah, support untuk Tunisia ini pasti ada nanti di Qatar. Biasanya banyak orang dalam ya, dia bisa tahu misalnya pelatih di mana. Di sana ada 30 ribu orang. Udah, kita nanti lanjut ngomong lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di Road to Pildun 2022. Transport Enthusiast masih di Road to Pildun 2022. Ini kita udah gak sabaran banget untuk melihat Piala Dunia ya. Tinggal menghitung hari seperti lagunya Krisdayanti. Cuma dari tadi kita ngomong mulu ya kan. Main game lah dikit-dikit. Ini ada si wawasan banget. Nah, kita pengen ngetes wawasannya ini Afif kan ini baru dari Barcelona. Tapi ini nggak ada pertanyaan soal Barcelona. Udah petikan Anda gimana? Bes, kita mau tes wawasannya Bes nih ya kan. Ini nanti yang menang dapat hadiah, Bro. Wah, apa itu? Nonton langsung Piala Dunia. Di Qatar? Di TV, Bro. Tapi cepet-cepetan ya. Sampai yang benar 2 kali, dia yang menang. Oke? Ready? Siap. Ready ya? Gue yang putar. Lu mau apa, Viv? Oke, kita putar. Lama juga. Lama nih. Ini jangan terlalu diperhatikan, pusing soalnya. Hipnotis ya, hipnotis. Oke, ini kayaknya Maroko kayaknya. Wow, Spanyol. Costa Rica, Spanyol. Spanyol ya, Spanyol ini Spanyol. Garisnya masih di Spanyol. Wah, lu baru Dia Spanyol juga. Spanyol. Oh iya, guru ini filosofinya Spanyol banget nih. Gurunya Coach Luis Mia, ya kan? Berarti kuat, wawasan Spanyol kuat. Lu juga, ya kan? Baru pulang dari Spanyol. Karena di Spanyol udah muter-muter kemana aja. Pokoknya yang gue paling inget kecopet di La Rambla. Kecopetan juga. Enggak. Banyak copetnya. Parah gitu. Ini pertanyaannya, di edisi Piala Dunia tahun berapa sajakah tim nasional Spanyol tertahan di babak 16 besar? Bes. Bes. Oke. Yang pasti edisi terakhir dia tertahan oleh Rusia 2018. Oke. Satu. Nah, terus? Terus sepertinya pada tahun 2006 juga dia tertahan oleh timnas Prancis kayaknya tuh. Di 16 besar. Di 16 besar. Terus 2 kali berarti? 2 kali. Terus satu lagi. Betul lagi. Jadi setengah-setengah dong berarti. 2014 dia nggak lolos grup, 2010 dia juara, 2006 dia kalah lawan Perancis, 2002 dia kalah lawan Korea, tahun 98 kayaknya. Berarti 3 kali? 3 kali Spanyol kalah di babak 16 besar? Jadi 2018, 2006, sama mungkin 98. 90-an lah. 3 kali ya? 3 kali. 3 kali. Coba kita tanya ke penonton nih. Penonton juga mau jawab nggak apa-apa ya? Iya, penonton juga jawab, nggak apa-apa. Jawabannya 3 kali benar. Wih, tepuk tangan dong. 1990,
2006, 2018. Lu tadi WhatsApp nama Coach Rizmia ya? Iya. Lengkap kan dengan lawan-lawan yang ngalahin. Wih, udah cocok nih, udah cocok wawasannya. Oke, 1-0 ya, berarti besok. Pip. Iya udah, ayo, iya. Lu mau yang mana? Bebas. Kita putar lagi ya. 1-0 sekarang ya, Best berarti mimpin. Ini kalau Best bisa jawab lagi bro, lu kalah cepet, kelar bro. Gimana? Tergantung pertanyaannya makanya. Tergantung timnya juga. Ghana, Vip. Oh, Iya, Costa Rica. Oke, pertanyaannya, apakah julukan dari tim nasional Costa Rica? Habib, Apa Habib? ada tinos-tinosnya pokoknya. Udah, yang pasti dong, jangan ada. Yang pasti apa? Lastinos. Biar dulu. Los Dinos. Nih gua jawab nih. Dia udah jawab. Kalau lu jawab nanti menang. Aduh. Dia dulu ya kan? Los Iya. Dinos kan? Yakin lu? Yakin. Sini gua. Beda huruf kali. Sini gua yang jawab. Kalau lu jawaban lu apa? Los Ticos. Kalau lu gimana sih, Bro? Oh iya, Costa Rica ya. Iya. Masa Los Dinos? Beda huruf doang gak keterima, beda huruf. Udah gua enggak diterima sama panitia. Oke, jawabannya Los Ticos. Berarti best pemenangnya. Bro, percuma lu udah ke Spanyol, Bro. Kan lu nggak ke Costa Rica. Iya benar. Pertanyaannya gak gampang ya. Oke, seru banget ya. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi soal grup C, grup D. Tadi kita juga udah main game. Nih Road to Pildun nih bakal temenin kalian terus. Run Sport Enthusiast. Pokoknya sampai nanti kita juga selama Piala Dunianya juga ya. Nanti kita akan lihat lah bagaimana persaingan yang akan terjadi. Mungkin sebelum kita tutup nih, gue belum sempat nanya nih. Lu jagoan lu di Piala Dunia siapa ya? Gue sebenarnya dukung Spanyol, tapi pengen lihat Argentina yang juara. Kenapa? Messi. Buat biar ya penutupan akhir karir Messi aja biar manis. Oh, ini apa perfect story ya Nah. buat penggemar sepak bola ya. Kalau Best, Kalau Qatar sampai juara sih anti klima. kalau Qatar sampai juara ada sesuatu di sana. Nggak, tapi jagoan lu siapa? Kalau Piala Dunia? Itali sebenarnya. Loh, nggak main Iya, Italia. makanya. Cuman karena dia nggak main jadi harus pilih satu negara. Saya pilih Inggris. Inggris. Karena performa bagus 2018, 2020 juga final ya, dan saya rasa ini pelatih yang sama, pemain yang kurang lebih sama, tahunnya Inggris kayaknya. Lu banyak kumpul sama Ibnu Jamil lu. Nah, lu apa bang? Hah? Lu apa? Lu pasti nanya lagi gue. Oh, udah pasti. Oke. Masa perlu gue kasih close up ini? Kolombia dia. Nggak ikut. Oke, thank you Best. Thank you Siap. Afif ya. Nanti kita ketemu di kesempatan lain dan terima kasih buat kalian transport enthusiast yang sudah nonton Road to Pildun 2022. Kita masih akan ketemu di kesempatan-kesempatan lainnya. Salam Run Sport Entertainment.